Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Mega Nur Rahma, biasa disapa Ibu Mega. Ibu berasal dari kampus Institut Ilmu Al-Quran Jakarta atau IIKI Jakarta. Bahwasannya Ibu akan melakukan perkenalan lapangan persekolahan atau PLP yang alhamdulillah Ibu diterima di SMP Al-Watonia 9 Jakarta Timur ini. Sekaligus Ibu bisa mengajar di kelas kalian. Semoga Ibu bisa memberikan pembelajaran dan pendidikan yang maksimal untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan kalian semua bisa menerima Ibu dengan senang dan gembira. Baik, cukup sekian itu saja yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu judulnya Jiwa Lebih Tenang Dengan Banyak Melakukan Sujud. Baik anak-anak, karena di pertemuan sebelumnya Pak Ali sudah menjelaskan pengertian dan tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Sekarang kita belajar dalil-dalil sujud. Yang pertama ada dalil sujud syukur, yang kedua ada dalil sujud tilawah, dan yang ketiga ada dalil sujud syahwi. Nah, di sini juga kalian harus terbiasa mempraktikkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Baik, langsung saja ya, kita mempelajari materi dalil-dalil sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Yang pertama itu ada sujud syukur. Nah, anak-anak, kalian masih ingat gak apa hukum melaksanakan sujud syukur? Ya, melaksanakan sujud syukur itu sunnah yang artinya dikerjakan sungguh amat baik dan berpahala, dan kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Dikatakan sunnah karena hal ini telah dicontohkan Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang digambarkan dalam hadis berikut. An Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah, rawahu Abu Dawud, yang artinya Abu Bakrah berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan suatu hal yang menggembirakan atau kabar gembira, maka beliau terus sujud syukur semata-mata berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan kandungan hadis tersebut, yang pertama, Rasulullah segera bersujud kepada Allah ketika mendapat nikmat atau kabar yang menggembirakan. Yang kedua, bersujud merupakan salah satu cara bersyukur kepada Allah. Nah, dari itu, kalau kita mendapatkan kabar gembira atau kita mendapat nikmat dari Allah, segeralah untuk bersujud syukur. Untuk selanjutnya, yang kedua, itu ada sujud tilawah. Adapun hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Kadangkala Nabi Muhammad SAW sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajdah seperti hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW yang berbunyi, Ana Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surata fiha as-sajdatu fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna maudi'a jabhatihi, rawahu Al-Bukhari, yang artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW membacakan surah yang di dalamnya ada ayat sajdah di hadapan kami. Lalu Nabi SAW melakukan sujud tilawah dan kami pun ikut melakukan sujud tilawah sampai-sampai salah satu dari kami tidak ada tempat untuk sujud. Hadis riwayat Bukhari. Dan kadangkala Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak melakukan sujud tilawah. Hal ini pernah diutarakan oleh sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis Nabi riwayat Bukhari yang berbunyi, An Zaid ibni Thabit radhiyallahu anhu qala qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmu falam yasjud fiha, rawahu Al-Bukhari, yang artinya Zaid bin Sabit berkata, suatu ketika pernah aku membacakan surat An-Najm yang di dalamnya ada ayat sajdah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tidak melakukan sujud tilawah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan hadis tersebut, yang pertama, Rasulullah mencontohkan sujud tilawah saat membaca ayat sajdah. Yang kedua, kesunahan melakukan sujud tilawah saat membaca atau mendengarkan ayat sajdah. Adapun ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran ada 15. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 50. Yang keempat, surat Al-Isra ayat 109.
Yang kelima, surat Maryam ayat 58. Yang keenam, surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh, di surat Al-Hajj ayat 77. Ke-8, surat Al-Furqan ayat 60. Ke-9, surat An-Naml ayat 26. Ke-10, surat As-Sajdah ayat 15. Ke-11, surat Shad ayat 24. Ke-12, surat Fusilat ayat 38. Ke-13, surat An-Najm ayat 62. Ke-14, surat Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang terakhir, yang ke-15, surat Al-Alaq ayat 19. Nah, kalian bisa hafalin ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran ada 15. Selanjutnya adapun dalil doa sujud tilawah. Nanti ketika kita sujud tilawah, hendaknya kita membaca doa ini yang berbunyi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'an billail sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin rawahu at-Tirmizi. Yang artinya Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa sujud tilawah di malam hari, yaitu aku bersujud kepada Tuhan yang telah menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya, maha tinggi Allah dan sebagus-bagusnya ciptaan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada sujud syahwi. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, An Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah SAW, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikam shalla salasan am arba'an falyatrahi syakka walyabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdatain qabla ay yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kana targiman lisyaiton. Rawahu Muslim. Yang artinya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu ragu dalam sholatnya, yaitu tidak tahu telah berapa ia kerjakan, 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguan dan hendaklah ia dirikan sholat apa yang ia yakini. Kemudian ia sujud 2 kali sebelum ia salam. Jika ia telah sholat 5 rakaat, maka itu telah menggenapkan sholat. Dan jika ia menyempurnakan sholatnya yaitu 4 rakaat, maka keduanya menjadi dengkinya setan. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis tersebut adalah sujud sahwi diperintahkan saat seseorang ragu dalam menentukan jumlah rakaat. Dan selanjutnya ada dalil kedua, dalil sujud sahwi juga, yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zuhra awil asra fasallam faqala lahu zul yadain as-salatu ya Rasulullah ana qasat faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ahaqqu ma yaqul qalu na'am fasalla rak'ataini ukhrayaini thumma sajada sajdatain. Rawahul al-Bukhari. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah sholat zuhur atau asar bersama kami. Lalu baru 2 rakaat beliau salam. Kemudian datang seseorang yang dikenal dengan sebutan Zul Yadain kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah jumlah rakaat sholatnya telah dikurangi? Nabi SAW pun bertanya kepada para sahabat, benarkah apa yang ia katakan? Para sahabat menjawab, ya benar wahai Rasulullah. Lalu beliau menambah sholat 2 rakaat lagi, kemudian beliau sujud sahwi 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan hadis tersebut, Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mencontohkan cara melakukan sujud sahwi sesudah atau setelah salam. Ketika Rasulullah mengucapkan salam dari 2 rakaat kemudian diingatkan. Lalu Rasulullah SAW menyempurnakan sisanya dan sujud sesudah atau setelah salam. Inilah penjelasan dari Ibu, dan insya Allah dari materi ini Ibu akan memberikan soal yang mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Untuk lebih jelasnya materi hari ini, kalian bisa membaca mengulang-ulang PPT yang sudah Ibu buatkan, yang Ibu kasih kepada Pak Ali. Mudah-mudahan kalian bisa membacanya. Terima kasih atas partisipasinya, mudah-mudahan kalian terus semangat belajar dan tetap sehat selalu. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.